warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha. Saya di sini mengampu mata kuliah Sistem Pelayanan Sosial, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai perlindungan sosial. Harus diingat karena di dalam materi sistem pelayanan sosial salah satunya adalah akan membahas mengenai perlindungan sosial. Langsung saja, apa itu pengertian dari perlindungan sosial? Perlindungan sosial itu mencakup seluruh tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, kemudian maupun masyarakat, ya, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko, ya, yang tentunya serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal di suatu atau di setiap negara. Nah, siapa saja itu kelompok miskin, ya, atau marginal, ya, atau biasa kita sering sebut itu dengan menggunakan rentan, ya, terhadap resiko, baik resiko ekonomi maupun resiko sosial, sehingga keberadaan mereka itu harus dilindungi. Nah, menurut Edi Soeharto bahwa perlindungan sosial itu seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk melindungi kemiskinan, kerentanan, ya, melalui perluasan pasar kerja yang efisien, kemudian pengurangan risiko-risiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan guncangan yang ada yang dapat menyebabkan ketergantungan atau hilangnya pendapatan. Nah, itu adalah pengertian perlindungan sosial menurut Pak Edi Soeharto. Ya, tadi jelas ya, di sini untuk melindungi diri dari berbagai bahaya, ya. Manusia hidup tentunya memiliki bahaya, ya, yang tadi ada resikonya baik secara ekonomi maupun secara sosial. Bagaimana tujuan perlindungan sosial ini? Nah, ada 3 tujuan di dalam perlindungan sosial yang akan saya sampaikan, ya. Pertama, mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia. Itu pertama, ya. Jadi harus dicegah dulu sebelum terjadi, atau dikurangi, ya, resiko sebelum manusia itu mengalami, sehingga itu akan terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan. Nah, ini harus ditingkatkan, ya, dalam arti mungkin dia sudah memiliki kemampuan, ya, mungkin hal yang paling terkecil mungkin dia baru bisa baca tulis hitung, maka perlu kita tingkatkan. Selain baca tulis hitungnya, apalagi yang harus ditingkatkan untuk mereka? Maka skillnya, keterampilannya. Nah, ini adalah tujuan yang kedua, meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, kemudian dan ketidakmapanan sosial ekonomi.
Tujuan yang ketiga itu adalah memungkinkan kelompok-kelompok miskin tadi ya untuk memiliki standar hidup yang bermartabat ya, sehingga kemiskinan tadi itu tidak diwariskan ya, atau diteruskan kepada generasi berikutnya atau keturunan-keturunannya, harus dipotong ya dari satu generasi ke generasi lainnya. Maka ini adalah untuk memotong mata rantai kemiskinan, yaitu adalah melalui perlindungan sosial. Itu 3 tujuan di dalam perlindungan sosial. Nah, kemudian siapa saja kelompok rentan ya, atau dalam kategori kelompok rentan yang mengalami kerentanan? Pertama, anak, kemudian perempuan, kemudian difabel, dan yang keempat itu adalah minoritas ya. Kelompok rentan pertama itu adalah anak terlantar ya. Anak terlantar itu anak yang memang tidak bisa dalam kategori tidak ditinggal oleh keluarganya, kemudian orang tuanya terlalu sibuk, maka anak ini menjadi terlantar ya. Atau bisa jadi ini anaknya yang tidak memiliki ekonomi ya, orang tuanya sibuk bekerja, atau mungkin orang tuanya tidak ekonomi, dia hidup bareng tapi secara ekonomi dia akan mengalami keterlantaran. Bisa juga dia mengalami keterlantaran dari keluarga yang kaya, tetapi keharmonisan atau hubungan interaksi dengan orang tua dengan anaknya itu adalah kurang bagus, sehingga ini anak menjadi terlantar. Kemudian ada juga dalam kategori anak, ada anak jalanan. Ini jelas sekali ya, teman-teman sudah paham mengenai apa itu anak jalanan. Anak jalanan biasanya adalah mereka itu adalah tinggal atau hidup di jalanan, mencari uang di jalanan, kemudian hidup mereka di jalanan gitu ya, 24 jam mereka ada di jalanan. Kemudian anak, dalam kategori anak itu adalah pekerja anak ya. Pekerja anak ini yaitu anak yang disuruh bekerja ya oleh orang-orang tertentu, yang kemudian hasilnya mereka dimanfaatkan oleh orang tertentu tadi, sehingga disinilah dalam kategori ini adalah anak rentan ya, kelompok anak yang rentan. Itu tadi ada anak terlantar, anak jalanan, ada anak pekerja anak. Kemudian yang kedua itu adalah ada perempuan ya. Ada perempuan, yaitu adalah korban KDRT ya, ini kekerasan di dalam rumah tangga. Ini juga menjadi dia rentan ya. Maaf, sering digunjingin oleh tetangga ya, oh dia janda gitu kan, dia mengalami perceraian. Maaf, korban KDRT ini adalah dia mungkin kode secara verbal maupun non verbal, dipukul atau tidak pukul dengan kalimat ya, sehingga keluarga menjadi pecah gitu ya. Kemudian ada juga single parent, dia yang hidup sendiri ya. Artinya ketika dia tidak memiliki pasangan ya, semua tanggung jawab dibebankan kepada mereka sendiri. Maka disinilah yang perempuan-perempuan tadi ya, ini adalah termasuk di dalam kelompok rentan. Kemudian ada kelompok difabel ya, ini mungkin isu yang sudah tahun 2002 tahun dulu ya, sudah marak isu disabilitas ya. Ini ada penyandang cacat fisik, secara fisik ya dia mengalami kekurangan, maka dia ini adalah masuk di dalam rentan. Kemudian ada cacat mental ya, mental mungkin secara psikologisnya ya. Kemudian yang ketiga ada penyandang cacat fisik maupun mental. Kemudian dari minoritas ya, kelompok LGBT, kemudian ada kelompok etnis, atau mungkin ada kelompok bisa jadi mungkin kelompok minoritas agama. Nah, itu 4
kelompok yang rentan yang tentunya perlu dilindungi baik oleh negara, kemudian pihak swasta maupun oleh masyarakat. Yang selanjutnya, ya, bagaimana resikonya? Ya, resikonya ketika manajemen risikonya, tentunya yang pertama harus dilakukan pengurangan resiko, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum munculnya goncangan. Tindakan yang dilakukan sebelum munculnya goncangan dan mengurangi risiko yang EV-nya sebelum terjadi. Nah, ini yang harus dikurangi. Kemudian ada mitigasi risiko ketika tindakan itu dilakukan sebelum munculnya goncangan. Maka dia harus mengurangi besarnya potensi risiko yang terjadi. Contohnya itu adalah pada dari ekonomi, ya, rumah tangga yang memiliki versifikasi strategi mata pencahariannya, kemudian pengambilan asuransi, maupun yang tentunya ini bisa memberikan bantuan ketika terjadinya krisis. Kemudian yang ketiga, jenis risikonya penanggulangan risiko, ya. Tindakan yang diambil ketika risiko telah mengurangi distribusi dampak, ya. Contohnya ini adalah pada aktivitas yang tidak lebih dari berisiko pada fisik atau sosial untuk mendapatkan pencaharian. Apa saja program-program perlindungan sosial yang ada di Indonesia? Mungkin teman-teman sudah pada tahu, ya. Ada kartu keluarga, kartu Indonesia Pintar, kemudian ada kartu keluarga sejahtera, ada kartu Indonesia Sehat, ataupun berbagai program yang lainnya, ya. Bantuan sosial misalkan Raskin, ya. Kemudian bahkan di dalam kesehatan ada BPJS, ya. Nah, BPJS itu juga bermacam-macam, ya. Ada asuransi kesehatan, kemudian BPJS baik secara mandiri maupun BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pelayanan sosial. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.